Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidianti. Saya akan membawakan materi yaitu peristiwa tutur dan tindak tutur. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai peristiwa tutur. Baiklah, peristiwa tutur. Peristiwa tutur ialah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapat juga dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Memperhatikan pengertian peristiwa tutur, terlihat bahwa salah satu percakapan antara penutur dengan penutur yang dapat disebut peristiwa tutur meliputi: yang pertama, ada partisipan; yang kedua, satu pokok tuturan; yang ketiga, harus dalam waktu tertentu; yang keempat, tempat tertentu; yang kelima, situasi tertentu. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai peristiwa tutur apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tindak tutur. Tindak tutur merupakan aksi dengan menggunakan bahasa. Bahasa digunakan pada hampir semua aktivitas. Kita menggunakan bahasa untuk menyatakan informasi, ialah permohonan informasi, memerintah, mengajukan permohonan, mengingatkan, bertaruh, menasihati, dan sebagainya. Kemudian tindak tutur, istilah krida laksana, peraturan, penuturan atau speech event adalah pengajaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicaraan diketahui oleh pendengar. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah kemampuan seorang individu melakukan tindak ujaran yang mempunyai maksud tertentu sesuai dengan situasi tertentu. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa tindak tutur yang lebih ditekankan ialah arti tindakan dalam tuturannya. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang bertujuan untuk merumuskan maksud dan melahirkan perasaan penutur. Dilihat dari konteks situasinya, ada dua macam tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Yang pertama, tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung mudah dipahami oleh pendengar karena ujaran-ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna lugas. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur yang tidak langsung dapat hanya dipahami oleh si pendengar yang tidak cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional menggunakan istilah maksud dan makna. Demikianlah, baik itulah tadi materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.